Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Selamat pagi teman-teman kelas PAIF. Semoga sehat semua, selalu diberi melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa selalu tersenyum seperti senyumnya pasta gigi. Maksudnya senyum habis memakai pasta gigi. Baik, di sini masih ada baru 17 orang yang bergabung, tapi seperti yang saya tulis di grup WhatsApp, pukul 9.45 untuk kuliah akan saya mulai. Jadi nanti yang belum bergabung bisa menyusul. FYI, perkuliahan ini saya rekam, jadi nanti kalau diperlukan bisa saya share. Termasuk juga untuk kebutuhan dokumentasi saya. Ini teman-teman tuh pada aktif kuliah atau enggak. Mbak Ilya itu namanya Mbak Ilya ya. Emang namanya Mbak Ilya. Nggih, Pak. Ilya siapa Mbak? Nanti dilengkapi ya. Nggih, Mbak Ila Ainun Nikmah. Teman-teman, kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Teman-teman sudah bisa melihat di screen-nya masing-masing. Pada hari kita tentang pengantar metodologi penelitian. Sebagai untuk revisi RPS nanti akan saya kirimkan kalau sudah selesai saya rumuskan untuk tugas-tugas teman-teman semua. Baik, dalam RPS mengantar penelitian, bagaimana yang kemarin sudah kita bahas, kita akan mendiskusikan beberapa hal di sini. Yang pertama terkait dengan pandangan dunia filosofis. Kuliah sambil jadi operator susah. Kemudian pengetahuan dan ilmu pengetahuan, metode ilmiah, struktur ilmu pengetahuan, dan sumber kebenaran ilmiah. Bisa dilihat semua ya. Bisa. Baik, kenapa pandangan dunia filosofis itu penting untuk kita bicarakan? Jadi, yang mendasari kegiatan penelitian, yang mendasari adanya ilmu pengetahuan, itu memang asumsi-asumsi filosofis. Jadi, kegiatan penelitian itu tidak akan muncul kalau si peneliti atau kita, si peneliti atau kita itu kemudian tidak mempunyai asumsi-asumsi filosofis tertentu terkait dengan fenomena yang kita lihat, yang kita temukan, terkait dengan fakta-fakta yang kita lihat di lapangan. Jadi kalau kita tidak mempunyai asumsi filosofis gitu ya terhadap fenomena tersebut, maka tentu di sini itu artinya adalah orang-orang yang mempunyai eh, logika berpikir yang kuat itu ya, logika berpikir yang dia itu bisa membaca makna di balik fenomena tertentu gitu ya. Kalau dia itu hanya sekedar membaca tidak bisa kalau dia itu hanya sekedar melihat tanpa bisa mencari maknanya, mencari hikmahnya, mencari sesuatu yang tersembunyi dari fenomena tersebut, maka dia akan kesulitan untuk melakukan penelitian. Nah, jadi sekali lagi asumsi filosofis yang dipunyai peneliti itu menjadi eh, suatu hal yang penting, gitu ya, suatu hal yang penting. Karena hasil dari sebuah penelitian itu memang ditentukan oleh si peneliti tersebut. Tapi kan kalau kuantitatif menggunakan data statistik, Pak, jadi objektif iya. Tapi kan tetap yang mengolah datanya itu adalah si peneliti tersebut. Angka dalam kuantitatif itu tidak akan mungkin mendeskripsikan dirinya sendiri. Atau data-data dalam kualitatif itu tidak mungkin
tiba-tiba kemudian bisa dibaca oleh pembaca tanpa dinarasikan, diinterpretasikan oleh si peneliti itu. Maka sekali lagi dalam kegiatan penelitian kemampuan berpikir filosofis seorang peneliti itu menjadi penting karena itu yang kemudian mendasari kegiatan penelitiannya. Baik, pandangan dunia filosofis, pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Kenapa pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu penting? Karena memang penelitian itu terkait dengan ini, teman-teman. Jadi penelitian itu terkait dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Jadi kalau penelitian yang dilakukan oleh seorang itu tidak terkait dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan, maka penelitian itu menjadi tidak sah atau tidak perlu dilakukan. Lah yang ngapain gitu ya. Lah yang ngapain kalau tidak ada sumbangsihnya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan, yang ngapain harus diteliti. Dan ini sedikit banyak saya temukan dalam skripsi teman-teman mahasiswa gitu ya. Jadi ketika saya fungsinya itu apa sih gitu. Misalkan mereka meneliti begini. Contoh ya. Eh, konsep pendidikan akhlak dalam kitab Ta'limul Muta'alim gitu misalkan. Terus ketika saya tanya, lah iya, Ta'lim Muta'alim itu kan sudah jelas membicarakan tentang akhlak peserta didik kepada ilmu, peserta didik kepada kitab, peserta didik. Sudah jelas membicarakan tentang itu. Nah, terus manfaatnya apa? Kemudian harus sampean teliti. Karena memang sudah jelas di situ itu sudah jelas menerangkan tentang akhlak gitu ya. Akhlak guru, akhlak siswa, akhlak murid, akhlak guru itu sudah dijelaskan semua di situ. Nah, terus kenapa harus sampean teliti dengan judul yang sama dengan isi bukunya itu? Nah, ketika ditanya itu dia itu kemudian tidak bisa menjawab, tidak bisa berargumen gitu ya. Jadi dia meneliti tentang konsep pendidikan akhlak dalam kitab Ta'limul Muta'alim padahal sudah jelas-jelas kitab itu memang membicarakan tentang pendidikan akhlak. Nah, ini yang harus teman-teman pahami bahwa ketika kita itu meneliti sebuah fenomena, sebuah subjek tertentu, maka kita harus memastikan bahwa yang kita teliti itu secara kasat mata itu tidak bisa dibaca oleh banyak orang, ya, tidak bisa dibaca oleh banyak orang terkait dengan tema penelitian kita. Kitab Ta'limul Muta'alim akan sangat menarik sekali gitu ya. Kalau kemudian kita tarik dalam ranah misalkan pendidikan karakter atau pendidikan K13 gitu ya. Atau konsep kita komparasikan konsep pendidikan karakter dengan kitab Ta'limul Muta'alim. Itu akan sangat menarik sekali daripada kita hanya sekedar mendeskripsikan pendidikan akhlak dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Atau mungkin kita membicarakan tentang konsep metode internalisasi akhlak dalam kitab Ta'limul Muta'alim gitu ya. Nah, setahu saya dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu tidak menjelaskan secara eksplisit bagaimana metode-metode internalisasi nilai-nilai akhlak kepada siswa gitu ya. Secara eksplisit tidak. Nah, itu tugas kita untuk menemukan. Tugas kita untuk menemukan itu. Nah, maka dari itu di menemukan itu, maka kemampuan berpikir filosofis seorang peneliti itu menjadi penting. Teman-teman tentu tidak asing dengan tarekat, pesantren gitu ya. Saya yakin di kelas F ini banyak sekali yang alumni pesantren atau mungkin ada yang ikut tarekat tertentu atau ikut jamiah tertentu atau ikut organisasi tertentu gitu ya. Nah, cuman coba teman-teman di kelas F ini ada nggak yang pernah menulis tentang tarekat yang diikutinya? Atau menulis tentang pesantren yang dia itu pernah pesantren di situ? Ada nggak? Diam semua berarti Belum, nggak ada Pak. ya? Belum ada ya? Oh iya, itu menyedihkan sekali teman-teman gitu ya. Itu tentang TBS. Belum.
Nah, itu yang sangat menyedihkan. Ini ya bisa dibilang agak agak menyedihkan ya. Jadi ketika saya membaca tulisannya Martin van Burinesen yang judulnya itu Tarekat Pesantren dan Kitab Kuning itu, bagaimana ya orang-orang yang dulunya orang-orang yang non Islam dulu ketika Martin awal-awalnya meneliti itu memang dia belum. Bagaimana orang-orang yang eh, bukan beragama Islam terus kemudian meneliti tarekat pesantren dan kitab kuning kemudian menjadi sebuah karya buku yang sampai hari ini itu masih menjadi masterpiece-nya, masih menjadi referensi utama, rujukan utama berbagai berbagai karya ilmiah terkait dengan tarekat pesantren dan kitab kuning gitu. Padahal dia itu seorang non-muslim. Dia nggak pernah belajar di pondok pesantren, dia tidak pernah belajar tarekat dan seterusnya, tapi dia bisa menghasilkan karya yang luar luar biasa seperti itu. Nah, itu Martin van Brunesen. Sekarang umurnya 74 tahun, kalau nggak salah. 74 tahun. Salah satu karyanya yang paling besar itu yaitu Tarekat Pesantren dan Kitab Kuning. Dia bergumul di Tebu Ireng, bergumul di Lirboyo, bergumul di Pekalongan ke Habib Lutfi, kemudian bergumul dengan almarhum Mbah Lim Klaten, kemudian sering diskusi dengan almarhum Gus Dur dan seterusnya. Jadi dia itu kemudian benar-benar memahami bagaimana tarekat-tarekat muktabaroh yang ada di Indonesia yang jumlahnya itu ada sekitar 48 itu. Dia benar-benar paham semua tarekat itu. Nah, sedangkan kita, ya termasuk saya sendiri sih, yang hidup di Indonesia itu kemudian nama tarekatnya aja itu nggak hafal. Ya. Jadi sejumlah 40-an tarekat di Indonesia itu kita sendiri aja itu belum hafal. Nah, Martin ini yang asli dari Belanda ini kemudian bisa lebih tahu dari kita itu. Dia juga sangat paham sekali bagaimana eh, cara balah itu pengajian kitab kuning di pesantren-pesantren. Terus kemudian juga paham dengan amalan-amalan tarekat gitu ya. Sampai pernah ada statement dia itu mengatakan bahwa Islam di Indonesia itu eh, mirip dengan Islam yang ada di Turki, kemudian di Kazakhstan, Asia Tengah itu, Kazakhstan, Turkmenistan, seterusnya itu di Asia Tengah. Termasuk salah satunya adalah dalam berbagai amalan seperti ziarah kubur gitu, kemudian mendoakan orang yang sudah meninggal, kemudian amalan-amalan tarekat yang sifatnya itu zikrullah, mengingat kepada Allah dengan bentuk eh, berkumpul banyak orang dalam satu tempat, dalam satu lokasi. Nah, itu sekali. Dan memang belum di Indonesia, Martin ini sudah banyak melakukan penelitian di Turki, di Kazakhstan, di Iran, Irak gitu ya. Dan fokusnya di suku Kurdi yang termarginalkan sampai sekarang. Kemudian baru beralih ke Indonesia. Nah, dari situ akhirnya dia itu bisa masuk Islam gitu ya. Dari kegiatan menelitinya itu akhirnya Martin ini masuk Islam. Luar biasa. Masuk Islam. Dia hafal sekali bagaimana etika untuk ziarah kubur. Dia tahu cara ziarah kubur. Kalau masuk ziarah kubur itu doanya apa saja. Etikanya itu apa saja. Sebelum dia masuk Islam itu dia sudah tahu. Dia harus membawa apa kalau ke makam itu dia tahu. Ini Martin. Atau ini juga yang luar biasa itu. Jadi satu-satunya biografi Gus Dur yang sampai sekarang itu lengkap gitu ya. Itu adalah hasil tulisannya Greg Barton dari Australia. Greg Barton. Dia menulis dia berinteraksi dengan Gus Dur ketika menulis buku ini itu kurang lebih selama 7 bulan. Selama beliau sebelum menjabat sebagai presiden, selama beliau menjabat sebagai presiden. Nah, selama 7 bulan itu berinteraksi secara langsungnya. Berinteraksi secara tidak langsungnya itu kurang lebih selama 21 bulan. Jadi hampir 2 tahun. Beliau berinteraksi dengan Gus Dur. Jadi beliau diceritakan dalam bukunya itu, beliau itu bangun untuk mengikuti Gus Dur kemana pergi itu, dia bangun 4:30 pagi, kemudian sampai sekitar jam 9, beliau itu ngobrol dengan Gus Dur. Jadi 5:30 sampai 8:30 itu hampir setiap hari selama 7 bulan itu ngobrol dengan Gus Dur itu dengan berbagai topik gitu. Kemudian
kalau Gus Dur punya kesibukan sebagai presiden pada saat itu, maka dia itu selalu mengikuti kemana Gus Dur pergi, termasuk perjalanan ke luar negeri, perjalanan ke berbagai provinsi itu diikuti terus. Nah, Greg Barton sampai akhirnya menjadi biografi Gus Dur itu. Nah, itu sampai sekarang belum ada yang menyaingi biografinya itu. Bahkan alumni Tebu Ireng sebenarnya juga belum ada yang menulis tentang biografi Gus Dur yang sedemikian lengkap seperti yang ditulis oleh Greg Barton ini. Nah, melihat fenomena-fenomena seperti ini, gitu ya, kita seharusnya kemudian merasa tergugah gitu. Oh iya ya, bagaimana mungkin terus kemudian tradisi kita, kultur kita, kegiatan kita itu diteliti oleh orang lain, kemudian kita sendiri itu tidak mau ikut campur di situ. Jadi bagaimana mungkin tarekat yang saya ikuti itu ditulis orang lain, padahal saya itu ikut di tarekat itu. Bagaimana mungkin pesantren saya ditulis orang lain, padahal saya alumni pesantren itu dan seterusnya. Nah, maka dari situ, dari dua contoh itu tadi, dari Martin dan Greg Barton ini, saya kira cukup menjadi catatan bagi kita bahwa banyak hal yang harus kita ungkap di sekitar kita ya, di sekitar kita dengan kegiatan penelitian ilmiah yang kemudian kita publikasikan dan dibaca oleh banyak orang. Sekedar informasi teman-teman, dunia pesantren itu baru dikenal masyarakat internasional itu ketika Gus Dur itu mulai aktif menulis pesantren pada dekade 80 tahun 1980 kedua. Jadi 1985 ke atas setelah Gus Dur itu aktif menulis tentang pesantren, pondok pesantren di Indonesia. Itu akhirnya pesantren itu dikenal secara internasional. Gitu ya. Nah, itu berangkat dari tulisan tadi. Sebelumnya nggak dikenal, pesantren itu nggak dikenal sebelumnya itu. Bahkan masuk perhatian Kementerian Agama pun tidak, sama sekali tidak. Nah, setelah 1985 ke atas, Gus Dur itu aktif menulis, akhirnya pesantren itu cukup dikenal. Nah, itu penting sekali. Jadi kalau ada fakta-fakta di sekitar kita yang belum dipublikasi, belum dieksplorasi, maka menjadi tugas kita untuk kemudian mengeksplorasi itu. Nah, itu pandangan filosofis. Kemudian selanjutnya metode ilmiah setelah pengetahuan sumber dan kebenaran ilmiah. Pandangan dunia filosofis, kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Tulisannya kelihatan, Mas Mbak? Kelihatan, Pak. Ya, begitu kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Baik, pandangan dunia filosofis terkait penelitian dewasa ini, saya di sini hanya menuliskan yang pertama aliran positivis, kemudian konstruktivis, transformatif, dan pragmatis. Apakah memang hanya ada 4 ini, Pak? Jadi sebenarnya ada banyak sekali aliran yang mempengaruhi penelitian, tetapi pada dewasa ini, pada saat sekarang ini, keempat pemikiran ini yang lebih banyak mempengaruhi konsep-konsep atau desain penelitian yang dilakukan oleh banyak peneliti. Jadi positivis, konstruktivis, transformatif, dan pragmatis itu yang sekarang banyak mempengaruhi kegiatan-kegiatan penelitian. Nah, pandangan dunia filosofis itu terkait erat dengan metode penelitiannya. Yang metode penelitian itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Pertanyaan itu bisa berupa pertanyaan yang sifatnya terbuka dalam penelitian kualitatif atau tertutup dalam penelitian kuantitatif gitu ya. Kemudian pengumpulan datanya, kalau penelitian kualitatif lebih menekankan kepada eksplorasi berinteraksi secara langsung dengan subjek penelitian, meneliti subjek penelitian secara langsung gitu ya. Kalau kuantitatif lebih tertarik dengan penggunaan angket, media angket sebagai instrumen penelitiannya. Kemudian analisis data
analisis data yang dalam penelitian kuantitatif menggunakan pengujian statistik dari angka-angka yang dihasilkan dari angket tadi, itu kemudian dianalisis dengan teori-teori statistik dengan cara statistik tadi, kemudian diinterpretasikan. Kalau kualitatif dari wawancara, observasi, kemudian dokumentasi, itu kemudian direduksi, dipilih mana yang paling pas, yang sesuai dengan tema penelitian yang dibahas, kemudian diinterpretasikan, dan yang terakhir adalah validasi. Jadi antara kualitatif dan kuantitatif ini sebenarnya semuanya mempunyai validasinya masing-masing. Jadi jangan kemudian beranggapan bahwa kualitatif itu lebih baik dari kuantitatif atau sebaliknya. Kuantitatif lebih baik dari kualitatif. Jadi tidak ya. Semua penelitian itu sama-sama kuat, sama-sama bagus. Yang penting di sini adalah bagaimana peneliti itu kemudian bisa memahami metode penelitiannya masing-masing. Kemudian pandangan dunia filosofis ini juga terkait dengan rancangan penelitian. Rancangan penelitian itu meliputi kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Di sini saya hanya membahas tentang kualitatif, kualitatif, dan campuran. Karena memang dewasa penelitian ini itu yang paling banyak. Ya, kuno tapi sampai sekarang itu masih dipakai ya. Penelitian kuno tapi sampai sekarang masih dipakai. Sebentar saya nyalakan charger. Baik, lanjut pandangan dunia filosofis. Yang pertama adalah post-positivis. Post-positivis itu kelanjutan dari positivisme. Nah, positivisme kemudian dia berkembang menjadi post-positivis gitu. Jadi sebenarnya ada kemiripan antara positivisme dengan post-positivisme. Perbedaannya itu adalah dalam masalah kebenaran ya, dalam masalah pandangan tentang kebenaran. Orang-orang positivisme itu lebih cenderung kepada mutlaknya sebuah teori, ya, pandangan kebenaran itu mutlak kepada sebuah teori. Gitu. Jadi misalkan dia menganggap 1 tambah 1 sama dengan 2 dalam pandangan orang-orang positivisme itu sudah mutlak. Tidak ada lagi pendapat, anggapan yang bisa menganulir, yang bisa merevisi pandangan 1 tambah 1 sama dengan 2 ini. Nah, post-positivis itu kemudian memberikan gagasan bahwa setiap teori yang dimunculkan, setiap hasil penelitian, setiap hasil kajian, itu memang mempunyai kebenaran yang valid, kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kebenaran ini itu tidak mesti mutlak benar di waktu yang lain, tidak mesti mutlak benar di kondisi yang lain. Di satu waktu, di satu kondisi, kebenaran dari sebuah teori itu mungkin bisa dikatakan mutlak. Tapi di kondisi yang lain, di waktu yang lain, bisa jadi kebenaran itu menjadi tidak lagi mutlak. Misalkan, cara berkomunikasi orang tahun 1990 itu yang paling efektif adalah dengan surat menyurat. Dengan surat menyurat. Saya ingin berkirim kabar kepada orang tua saya misalkan pada tahun 1990. Bagaimana caranya? Ya memakai surat. Karena pada saat itu belum banyak orang mempunyai telepon rumah. Juga belum ada HP tahun 1990 itu. Ada tapi sangat-sangat jarang ditemukan orang membawa HP. Kemudian internet apalagi masih sangat jarang sekali orang yang mempunyai komputer dan seterusnya. Maka yang paling efektif itu menggunakan apa? Menggunakan surat itu ya. Dengan cara dikirimkan melalui pos itu, pos Indonesia itu. Juga belum ada JNE atau JNT, Tiki juga belum ada pada
saat itu. Jadi yang paling utama itu adalah menggunakan POS. Nah, ini teori ini menjadi valid, menjadi benar pada saat itu, pada tahun 1990. Dan secara kondisional pada saat itu memang ini bisa diterima. Tapi pada tahun 2021, ya, teori yang mengatakan bahwa cara yang paling efektif dalam mengirimkan kabar, mengirimkan informasi itu melalui surat menyurat, itu menjadi tidak benar lagi. Karena sekarang yang paling efektif itu adalah menggunakan gadget, menggunakan handphone, menggunakan internet itu ya, bantuan internet gitu ya. Itu lebih efektif daripada mengirim surat yang membutuhkan banyak waktu. Nah, post-positivism itu mencoba merevisi, mencoba menganulir pendapatnya positivisme yang bahwa kebenaran itu akan berlaku mutlak, gitu, tidak bisa dirubah. Nah, positivisme mengatakan bahwa kebenaran itu tidak berlaku mutlak, dia bisa berubah kalau waktu dan kondisi itu mengharuskan kebenaran itu berubah. Nah, dalam positivisme itu ada beberapa kriteria yang terkait dengan penelitian. Yang pertama itu adalah determinisme. Kemudian reduksionisme, pengamatan dan pengukuran empiris, verifikasi teori. Determinisme itu lebih mengacu kepada pengujian terhadap teori yang sudah diyakini sebelumnya sebagai sebuah kebenaran. Atau determinisme itu bisa dikatakan sebagai bagaimana si peneliti itu kemudian melakukan penelitian ulang terhadap teori-teori yang sebelumnya itu sudah ada, sudah dipublikasikan, sudah dilakukan. Nah, determinisme juga terkait dengan sebab akibat gitu ya, atau kausalitas. Sebab akibat atau kausalitas gitu ya. Jadi kalau ada A, maka akan berpengaruh pada B, atau kalau ada A, maka akan ada B. Kalau ada A, bisa jadi ada B, dan seterusnya. Misalkan, karena hari ini Pak Riza masuk kuliah, maka Mas Dimas masuk kuliah. Jadi karena Pak Riza masuk kuliah, Mas Dimas masuk kuliah. Jadi masuk kuliahnya Mas Dimas itu terkait dengan Pak Riza itu masuk atau tidak. Gitu ya. Atau karena Pasar Kliwon sedang ramai, maka jalan depan Pasar Kliwon itu jalan apa ya? Jalan Ahmad Yani ya? Sembuh pokoknya jalan itu ya. Karena Pasar Kliwon sedang ramai, maka jalan A Jenderal Sudirman, menjadi Pak. macet. Jadi macet atau tidak? Oh ya, Jenderal Sudirman, sorry. Karena Pasar Kliwon sedang ramai, maka jalan Jenderal Sudirman mengalami kemacetan. Gitu ya. Jadi macet atau tidaknya jalan Jenderal Sudirman itu terkait erat dengan ramai atau tidaknya Pasar Kliwon. Nah, itu salah satu pandangan determinisme tadi itu. Jadi selalu ada sebab dari akibat yang dimunculkan. Akibat yang dimunculkan itu selalu ada sebabnya. Kalau ada sebab pasti ada akibatnya. Tidak mungkin sebab berdiri sendiri atau akibat berdiri sendiri. Kemudian reduksionisme itu berarti pengurangan gitu ya. Istilahnya itu apa? Penyekatan atau bisa dimaknai memparsialkan. Misalkan penelitian pertama meneliti tentang mahasiswa PAI di IAIN Kudus, kecenderungannya. Penelitian pertama mengatakan bahwa mayoritas mahasiswa PAI di IAIN Kudus mempunyai kecenderungan untuk mendalami mata pelajaran fikih. Gitu. Untuk mendalami mata pelajaran fikih. Nah, ini sudah dilakukan penelitian, sudah divalidasi, dan memang benar bahwa mahasiswa PAI IAIN Kudus itu lebih cenderung mendalami materi pembelajaran fikih. Nah, kemudian 2 tahun lagi diadakanlah penelitian. Apakah memang benar bahwa
mahasiswa PAIN Kudus itu mendalami materi pembelajaran fikih. Nah, setelah dilakukan penelitian, akhirnya ditemukan teori baru bahwa mahasiswa PAIN Kudus lebih cenderung untuk mempelajari mata pelajaran fikih, pembahasan nikah, pembahasan pernikahan, pembahasan tentang pernikahan. Nah, berarti di sini itu ada direduksi, ada pengurangan gitu ya. Jadi materi pembelajaran fikih yang diminati mahasiswa PAI itu bukan fikih secara umum, tetapi hanya fokus pada bab tentang pernikahan. Nah, ini direduksi. Skripsi seperti itu boleh Pak, boleh sekali. Jadi teman-teman itu sebenarnya kalau mau gampang itu bisa melanjutkan penelitian-penelitian kakak tingkatnya yang terdahulu yang sudah ada skripsinya itu. Kemudian dengan jalan reduksionisme ini tadi, diparsialkan, disekat. Jadi tema yang sudah dibahas itu kemudian disekat. Itu mudah. Dan itu boleh, itu melanjutkan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kemudian pengamatan dan pengukuran empiris. Nah, post-positivism itu memang menekankan kepada pengamatan langsung. Gitu ya. Pengamatan langsung pada objek, pada benda, pada subjek, pada fenomena secara langsung. Jadi tidak sekedar memikirkan secara rasional gitu ya dari objek atau fenomena tersebut. Jadi kalau misalkan kita melihat melihat tentang anak jalanan gitu ya, anak jalanan di tiap lampu merah itu, anak jalanan ngamen dan lain sebagainya di tiap lampu merah itu. Tidak bisa terus kemudian kita menyimpulkan bahwa wah anak jalanan itu paling keluarga broken home. Jadi karena orang tuanya itu tidak akur atau orang tuanya bercerai, akhirnya mereka memilih pelampiasan diri sebagai anak jalanan untuk menghilangkan stres dan seterusnya. Nah, tanpa ada pengamatan pengukuran secara empiris, kemudian kita menyimpulkan seperti itu. Nah, hasil kesimpulan kita tadi itu tanpa pengamatan pengukuran empiris tadi itu tidak bisa diterima sebagai sebuah kebenaran. Jadi kalau kita ingin membuktikan kenapa sih anak jalanan itu mau menjadi anak jalanan, padahal di rumah saja lo enak, mandi, makan, tidurnya enak. Kenapa sih harus di jalanan dan seterusnya? Gitu ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu tidak bisa terus kemudian kita hanya sekedar memikirkan bisa jadi ya karena broken home, bisa jadi karena tidak diperhatikan orang tuanya, akhirnya mereka mencari pelampiasan yang lain dengan jalan yang lain. Ya. Nah, apa yang kita pikirkan tadi itu, kesimpulan yang kita pikirkan tadi itu tidak bisa menjadi teori yang bisa diterima, yang valid kebenarannya, karena kita belum mengamati dan mengukur secara langsung, secara empiris. Kemudian yang terakhir adalah verifikasi teori. Nah, verifikasi teori itu bisa juga dimaknai sebagai uji teori. Tentu kita banyak sekali, tentu teman-teman sudah banyak belajar tentang metode penelitian itu ya, yang beragam itu. Metode penelitian, kok metode penelitian sih? Metode pembelajaran. Saya yakin teman-teman sudah sedikit banyak belajar tentang metode pembelajaran. Nah, menjadi tugas teman-teman itu adalah metode pembelajaran yang sudah teman-teman pelajari, itu apakah efektif atau tidak ketika kemudian diterapkan dalam waktu dan kondisi yang berbeda-beda. Nah, gitu. Jadi ketika metode ini menjadi tidak efektif, ya menjadi tidak efektif dalam kondisi dan waktu, dan dalam suatu kondisi dan suatu waktu, maka kita harus mengatakan bahwa metode ini tidak sesuai dengan kondisi di sini dan waktu saat ini. Itu namanya verifikasi teori. Apakah kemudian teori itu menjadi hilang? Tidak, teorinya itu tidak menjadi hilang. Metodenya itu tidak menjadi hilang. Metode itu tetap gitu ya. Metode itu tetap bisa dipakai. Akan tetapi pemakaiannya itu harus menyesuaikan dengan waktu dan kondisi yang sesuai dengan metode tersebut. Nah, itu namanya verifikasi teori. Kemudian konstruktivisme. Sorry. Nah, konstruktivisme itu lebih terkait erat dengan bagaimana peneliti itu mencoba mengkonstruk
mencoba membangun asumsi pandangan, perspektif terhadap fenomena yang dia jumpai, gitu ya. Terhadap fenomena yang dia jumpai, kemudian hasil perspektifnya tadi, hasil interpretasinya tadi, itu digunakan untuk modal membangun konstruk sosial. Kalau teman-teman pernah membaca buku-buku kiri, seperti tulisannya Karl Marx misalkan, itu sangat-sangat konstruktivis sekali. Gitu ya. Sangat-sangat konstruktivis sekali. Bagaimana Marx itu kemudian bisa mempengaruhi banyak orang dari bukunya itu, kemudian bisa memunculkan Uni Soviet, kemudian bisa memunculkan paradigma sosialis yang sampai sekarang ini masih banyak dipakai di beberapa negara. Nah, itu konstruk. Jadi dia itu mencoba memahami. Jadi Marx itu mencoba memahami bagaimana kehidupan para buruh. Bagaimana kehidupan para buruh, bagaimana kesejahteraan mereka, bagaimana tingkat perekonomian mereka, tingkat pendapatan mereka. Gitu ya. Terus kemudian dia mencoba mengkonstruk dari pengamatannya atas buruh tersebut itu dalam sebuah istilahnya itu apa ya? Dalam sebuah, kalau arsitek bangunan itu kan ada desainnya. Dalam sebuah desain sosial gitu ya. Harusnya itu pola sosial di suatu negara itu seperti ini loh. Itu yang kemudian dikonstruk oleh Karl Marx. Misalkan seperti kepemilikan lahan itu tidak boleh dimiliki perorangan, tapi harus dimiliki negara. Misalkan semua aset negara itu menjadi milik negara dan seterusnya. Nah, ini kemudian dipraktikkan di suatu komunitas, di suatu negara pada saat itu, yaitu Uni Soviet. Nah, itu namanya konstruktivis. Nah, pandangan-pandangan konstruktivisme itu memang mencoba menerapkan suatu pandangan dari fenomena yang dia jumpai untuk mengkonstruk masyarakat, mengkonstruk kondisi sosial sesuai dengan pandangan itu. Jadi, atau kalau kita contohkan misalkan pandangan tentang Gus Jigang, bagus ngaji dan dagang, masyarakat Kudus gitu ya. Itu kemudian kita teliti, kita eksplorasi, kemudian kita menemukan konstruk sosial. Harusnya itu tatanan sosial sesuai Gus Jigang itu seperti ini. Seperti ini, yang paling atas siapa, bawahnya siapa, kemudian perekonomiannya baik secara skala mikro maupun makro itu seperti apa. Nah, ini kemudian kita terapkan di masyarakat Purwodadi gitu ya, yang pendapatan per kapitanya itu lebih rendah dari Kudus gitu. Mohon maaf ya yang dari Purwodadi. Kita terapkan di Purwodadi misalkan. Nah, itu namanya konstruktivis. Kemudian makna yang beragam dari partisipan, pandangan, kemudian konstruksi sosial dan historis, penciptaan teori. Nanti kalau belum paham bisa ditanyakan ya. Kemudian transformatif. Nah, transformatif itu terkait erat dengan kekuasaan. Gitu ya. Terkait erat dengan pemerintahan di suatu daerah, di suatu negara. Maka pandangan-pandangan transformatif itu lebih mengarah kepada kebijakan-kebijakan publik. Kebijakan-kebijakan publik yang itu berpengaruh kepada masyarakat luas atau masyarakat anggota daerah tersebut atau negara tersebut. Maka arah dari penelitian transformatif itu tentu yang pertama bersifat politis. Karena memang harus merekayasa sesuatu agar sesuai dengan visi dan tujuan pemerintahannya, sesuai visi dengan tujuan penguasanya. Gitu. Kemudian berorientasi kekuasaan dan keadilan. Karena berada di lingkup kekuasaan tadi itu dipunyai oleh penguasa, pemerintah, orientasinya itu yaitu kekuasaan dan keadilan. Kolaboratif dan yang terakhir adalah berorientasi perubahan. Nah, perbedaan berorientasi perubahan antara transformatif dengan konstruktivis gitu ya. Itu yang pertama adalah dalam ranah subjek penelitiannya. Jadi kalau berorientasi perubahan dalam penelitian transformatif itu fokus kepada kegiatan-kegiatan pemerintahan, kegiatan-kegiatan penguasa. Kalau dalam berorientasi perubahannya konstruktivis itu lebih kepada pola masyarakat. Jadi dari suatu model, jadi role model, tadi saya contohkan masyarakat Kudus, itu kemudian diterapkan di masyarakat Purwodadi. Nah, itu tidak melalui
kekuasaan, tidak melalui pemerintahan, gitu ya, tidak harus melalui peraturan-peraturan atau undang-undang tertentu. Nah, transformatif nanti lahirnya itu ya kebijakan-kebijakan pemerintah, undang-undang pemerintah, peraturan-peraturan pemerintah gitu ya. Ini memang transformatif. Makanya berorientasi perubahan. Dan yang terakhir adalah pragmatisme. Penelitian pragmatisme atau pola pikir aliran pragmatis itu lebih mengarah kepada akibat-akibat dari tindakan. Kalau post-positivism tadi itu ada determinisme, jadi ada sebab ada akibat. Kalau pragmatis itu lebih pada akibat-akibat, akibat-akibatnya. Jadi sebab itu tidak penting bagi orang-orang pragmatis. Gitu ya. Misalkan masalah keluarga berencana, gitu ya. Keluarga berencana. Nah, teori keluarga berencana bagi orang pragmatis itu nggak penting. Yang penting itu apa? Anak banyak. Kenapa sih ada anak banyak itu? Kenapa sih orang Indonesia itu senang mempunyai banyak anak gitu ya? Kenapa sih orang Indonesia itu diminta untuk menjeda tingkat kelahiran anaknya itu sulit itu. Jadi itu yang menjadi perhatian orang-orang pragmatis. Orang-orang pragmatis tidak akan memperhatikan tentang konsep keluarga berencana dengan berbagai alatnya itu atau peraturan tentang larangan menikah di bawah umur dan seterusnya. Tidak berfokus pada itu, tapi berfokus kepada masalah. Fokus utamanya dan diharapkan dari akibat itu dia itu bisa memunculkan solusi baru gitu ya. Jadi bukan kemudian teori yang sudah ada dia ajukan untuk sebagai solusi dari akibat atau masalah itu tidak. Tapi dari akibat-akibat yang ada itu orang-orang pragmatis itu ingin memunculkan solusi baru. Kemudian berpusat pada masalah ya tentu ya dari nanti akan mencoba menggali solusi baru dari masalah itu. Kemudian pluralistik, tidak parsial atau tidak konservatif. Jadi dari solusi yang ditawarkan oleh pragmatisme, orang-orang pragmatis itu memang berlaku secara umum, tidak seperti post-positivism yang dia itu menganggap bahwa kebenaran itu sifatnya lokal atau sesuai dengan waktu dan kondisi tertentu. Kalau orang pragmatis itu lebih solusi itu ya harus berlaku untuk semua orang, untuk semua kalangan, untuk berbagai waktu dan tempat. Kemudian berorientasi pada praktik dunia nyata. Nah, salah satu pandangan pragmatis yang harus kita garis bawahi adalah mereka itu mempunyai pandangan kebenaran itu harus praktis, harus bisa bermanfaat secara praktis. Suatu teori, suatu gagasan, suatu kebijakan itu akan menjadi benar kalau kemudian bisa bermanfaat secara praktis dalam kehidupan sosial. Atau bisa diaplikasikan secara langsung gitu ya. Tidak hanya sekedar jadi kajian, tapi bisa diaplikasikan. Nah itu bagi orang-orang pragmatis menjadi benar. Belum ada pertanyaan ya sampai di sini? Atau saya terlalu cepat? Enggak ya? Hari ini nanti kita selesaikan sampai struktur ilmu pengetahuan. Setelah itu nanti kita lanjutkan sesi tanya jawab. Itu pandangan dunia filosofis. Nanti kalau ada catatan, ada pertanyaan silahkan disampaikan. Kemudian yang pembahasan kedua, diskusi kedua adalah tentang pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Saya yakin teman-teman sudah sedikit bisa membedakan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pasti sudah tahu lah, masa nggak tahu? Kan udah semester 6 kan, pasti tahu. Apa itu pengetahuan, apa itu ilmu pengetahuan. Jadi di sini saya mengulang saja bahwa pengetahuan didefinisikan sebagai apa yang diketahui oleh seseorang tentang sesuatu. Jadi kalau kita itu melihat gunung gitu ya, oh itu gunung. Kalau kita melihat bulan, oh itu bulan.
Kalau kita melihat tower, oh itu tower. Kalau kita melihat banjir gitu, wah di sana sedang banjir gitu. Atau kita melihat eh, laki-laki dan perempuan duduk, oh itu sedang pacaran gitu ya, sedang ngedate gitu misalkan. Atau melihat kumpulan orang berpakaian putih-putih, memakai pecis, memakai sarung, yang perempuan memakai gamis, kemudian ada panggung, ada rebana, oh sedang sholawatan misalkan. Nah itu pengetahuan. Jadi sesuatu yang dilihat oleh seseorang, oleh panca inderanya, sekali lagi oleh panca inderanya, yang ditangkap oleh seseorang oleh panca inderanya, kemudian dia menyimpulkan. Dia menyimpulkan dari tangkapannya itu. Oh itu anak jalanan, melihat jamet-jamet di jalan gitu. Oh itu anak jalanan. Gitu. Atau melihat suatu tempat pojokan gitu, terus di situ ada bau pesing. Oh di sini banyak orang kencing. Nah itu pengetahuan. Nah kalau ilmu dari kumpulan pengalaman, kumpulan-kumpulan tangkapan indera, kumpulan-kumpulan pengetahuan, dari banyak fenomena, banyak subjek, itu banyak objek yang dikaji oleh indera, itu kemudian disusun secara harmonis, disistematisasikan, direduksikan yang tidak sesuai, dijadikan satu, kemudian itu yang kemudian disebut sebagai ilmu pengetahuan. Jadi dari berbagai pengamatan, dari berbagai pengalaman tangkapan indera, itu kemudian disusun secara sistematis, secara harmonis, dipadu-padankan, direduksi yang tidak perlu, hasilnya itu menjadi ilmu pengetahuan. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu mempunyai metode tertentu, gitu ya. Mempunyai istilahnya itu mempunyai metode ilmiah. Jadi dari pengetahuan-pengetahuan itu kemudian agar bisa menjadi ilmu pengetahuan, maka dia harus diolah menggunakan metode ilmiah tertentu, menggunakan konsep berpikir tertentu. Makanya kemarin kita sudah belajar logika itu ya untuk itu salah satunya. Kita belajar metode penelitian itu ya untuk itu. Jadi tanpa metode penelitian, tanpa konsep berpikir tertentu, pengetahuan gitu ya, itu tidak akan bisa menjadi ilmu pengetahuan. Maka konsep berpikir, metode ilmiah gitu ya, itu menjadi syarat utama seorang peneliti. Jadi kalau belum belajar logika dan juga belum belajar metode penelitian, maka akan sangat susah gitu ya untuk menginterpretasikan data, memvalidasi data. Bahkan saya anggap tidak mungkin lah orang tidak belajar metode penelitian, kemudian belajar logika, kemudian bisa memunculkan penelitian gitu ya. Tapi ulama-ulama terdahulu itu mereka punya kitab semua, Pak. Dan mereka nggak pernah kuliah metodologi penelitian. Ya nggak seperti itu juga, guys. Jadi begini, tadi kan di awal sudah saya jelaskan bahwa peneliti itu harus mempunyai asumsi-asumsi filosofis gitu ya. Asumsi-asumsi filosofis, kemampuan-kemampuan filosofis. Nah, kemampuan filosofis ulama itu tentu berkali-kali lipat lebih kuat daripada kita. Maka mereka tidak perlu lagi belajar metodologi penelitian karena kita belajar metodologi penelitian itu dari mereka. Kemampuan mereka untuk membuat sebuah karya, memunculkan sebuah teori, sebuah karya, sebuah kitab dan seterusnya, itu kemudian kita konstruk, kita resum menjadi metodologi penelitian yang kita pelajari hari ini gitu ya. Jadi Imam Syafi'i itu bisa menyusun kitab bisa menulis Ar-Risalah gitu ya. Dengan pendekatan bayaninya itu kemudian kita ambil bagaimana sih metode Imam Syafi'i itu sehingga bisa menulis sehingga bisa menulis Ar-Risalah yang menjadi dasar usul fikih itu atau yang bisa menjadi dasar fikih itu. Nah, kemudian itu kita ambil metodenya, kita pelajari hari ini. Beliau-beliau tidak perlu belajar metodologi penelitian karena dari beliau muncul metodologi penelitian. Gitu ya. Ya siapa tahu ada yang bertanya, itu para kiai, para ulama nggak belajar metodologi penelitian tapi bisa nulis. Ya nggak seperti itu juga lah. Kemudian pengetahuan, ya kecuali kalau sampean itu kapasitasnya sama dengan
beliau-beliau ya tidak perlu belajar metodologi penelitian. Baik, beberapa ciri pengetahuan. Pengetahuan tidak melakukan pengujian kritis hubungan sebab akibat antara fakta yang satu dengan yang lain. Jadi tidak ada pengujian kritis. Nah, ini harus digarisbawahi ya. Tidak ada pengujian kritis. Jadi pengetahuan itu ya hanya sekedar tahu. Jadi kalau tadi kita mengatakan bahwa ada dua orang, laki-laki perempuan duduk di taman berdua, kemudian kita menyimpulkan, wah itu sedang pacaran. Itu tidak perlu kita buktikan apakah itu pacaran atau tidak. Maka ketika tidak dibuktikan, yaitu hanya sekedar menjadi pengetahuan. Kemudian tidak memberikan penjelasan yang sistematis dari berbagai fakta yang terjalin. Misalkan kita melempar pelampung ke air. Melempar pelampung ke air gitu ya. Pelampung kalau dilempar ke air pasti mengapung. Nah, pengetahuan itu hanya sampai di situ. Oh, pelampung itu kalau dilempar ke air mengapung. Sudah. Jadi tidak ada penjelasan sistematis kenapa sih pelampung itu kalau dilempar ke air kok mengapung, kenapa kok tidak tenggelam, atau kenapa kok tidak terbang misalkan. Tidak ada penjelasan sistematis tentang itu. Kemudian pengumpulan data bersifat subjektif. Subjektif itu artinya seperti pandangan, seperti contoh yang saya ungkapkan tadi itu, pandangan kepada dua orang yang duduk, laki-laki dan perempuan duduk di taman, sebagai orang yang berpacaran, itu subjektif sekali, sesuai dengan pandangan orang yang melihat itu. Jadi tidak sesuai dengan perspektif dua orang yang duduk itu. Ngapain mereka duduk di situ? Statusnya sebagai apa? Nah, kita tidak tahu sampai di situ. Makanya pengetahuan itu subjektif sekali. Jadi syarat dengan muatan emosi dan perasaan subjektif orang yang memandang, orang yang tahu itu, karena tidak melewati pembuktian tadi. Kemudian kebenaran yang diakui oleh pengetahuan bersifat tetap, gitu ya. Jadi ya tetap kalau dia mengatakan bahwa orang-orang yang jalan di lampu merah itu sebagai anak jalanan, itu ya tetap bahwa itu anak jalanan, itu anak jalanan. Nah, padahal ketika sudah diverifikasi ternyata anak-anak jalanan itu mereka punya orang tua yang harmonis, punya rumah, bahkan rumahnya mungkin besar dan seterusnya gitu ya. Nah, ketika sudah ketahuan fakta seperti itu menjadi ilmu pengetahuan, bukan pengetahuan lagi. Jadi pengetahuan itu ketika tidak dibuktikan, ketika tidak dimasukkan dalam suatu ilmu pengetahuan, maka pengetahuan itu ya hanya sekedar menjadi pengetahuan yang tetap, tidak akan berubah. Gitu ya. Kemudian cara mendapatkan pengetahuan hanya melalui pengamatan dengan panca indera. Tadi sudah saya singgung. Kemudian ilmu pengetahuan. Jadi perbedaan mendasar dari pengetahuan dengan ilmu pengetahuan gitu ya. Tadi sudah saya singgung di awal, ilmu pengetahuan itu mempunyai metode ilmiah dan konsep berpikir tertentu. Itu yang harus kita ketahui. Jadi dalam ilmu pengetahuan itu ada generalisasi, ada validasi, ada hipotesis, ada teori, ada fakta, ada konsep, gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu yang tidak ditemukan di pengetahuan. Jadi ada metode ilmiah tertentu dan ada konsep berpikir tertentu atau logika tadi. Menguraikan secara sistem fakta-fakta yang saling terhubung atau determinan tadi. Jadi ada sebab akibat atau akibat-akibat yang ditimbulkan. Mengorganisasikan dan mengklarifikasi berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku. Kemudian menekankan ciri yang sistematik untuk mendapatkan prinsip-prinsip yang mendasar dan berlaku umum. Jadi kalau misalkan dalam aliran transformatif tadi itu bahwa penelitian itu harus berorientasi pada kebijakan publik, maka ketika ingin memberlakukan dana bansos, sebelum memberlakukan dana bansos itu perlu dilakukan penelitian apakah bansos itu berupa bahan makanan pokok atau berupa uang tunai atau berupa pemberdayaan, pelatihan. Itu harusnya sebelumnya sudah melewati penelitian terlebih dahulu. Ya, tidak hanya sekedar
Sudahlah langsung diterapkan saja, tidak. Menurut teori transformatif itu salah. Berusaha untuk nah itu nanti akan diterapkan sehingga berlaku umum gitu ya. Di sini ada berlaku umum. Berlaku umum. Jadi suatu penelitian itu akan bisa berlaku umum. Sekali lagi penelitian itu akan bisa berlaku umum selama belum ada penelitian tandingan atau selama belum ada penelitian lanjutan yang merevisi atau mereduksi atau memparsialkan atau menyekat penelitian itu. Kemudian berusaha untuk mengintroduksi pola-pola eksplanasi sistematik sejumlah fakta untuk mempertegas aturan-aturan dengan menunjukkan hubungan logis dari proposisi yang satu dengan yang lainnya. Ini terkait erat dengan penyusunan hipotesis tadi. Jadi apakah kalau ini dia akan ini? Apakah kalau ada ini dia akan begini? Apakah kalau ada si A akan ada si B? Apakah kalau si C, si B akan kaya raya dan seterusnya. Nah itu ilmu pengetahuan itu mencoba menjawab itu. Misalkan apakah kalau ada banyak pabrik maka kesejahteraan masyarakat itu meningkat. Nah pertanyaan itu kemudian dibuktikan dengan penelitian. Kalau penelitian itu sudah ada maka itu akan berlaku umum. Misalkan dengan semakin banyak pabrik maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Ya ini berlaku umum. Jadi ketika pemerintah itu mempunyai kebijakan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pabrik-pabrik itu harus disebar di kota-kota yang pendapatan per kapitanya kecil, sehingga bisa menarik tenaga kerja. Dari situ kemudian tingkat kesejahteraannya itu meningkat. Nah, itu transformatif gitu ya. Kemudian kebenaran dalam ilmu pengetahuan selalu didasarkan pada pengujian melalui observasi maupun eksperimen. Nah ini, tadi kalau kebenaran pengetahuan itu tidak perlu observasi, tidak perlu pembuktian empiris dan seterusnya, karena hanya sekedar tahu. Kalau ilmu pengetahuan itu harus dibuktikan melalui observasi, eksperimen gitu ya, harus melalui uji coba dan seterusnya. Kalau sudah melalui itu dan lulus, maksudnya itu bisa diterapkan, maka teorinya itu menjadi benar. Gitu ya. Teori tentang bantuan sosial. Bantuan sosial yang sekarang paling tepat itu dari hasil penelitian adalah menggunakan bahan makanan pokok. Nah, penggunaan bahan makanan pokok ini kemudian bisa diterapkan secara umum. Merupakan konsep-konsep yang tajam yang harus dapat diverifikasi secara empiris. Nah, ilmu pengetahuan itu harus empiris. Nah, kalau dukun bagaimana, Pak? Kalau dukun-dukun itu empiris atau enggak? Lah ada konsekuensinya atau enggak? Ada akibatnya atau enggak? Ya ada. Ya berarti empiris. Sopo sih ngomong orang empiris? Gitu ya. Jadi kalau membicarakan tentang itu ada dukun-dukun beranak, dukun-dukun bayi gitu ya. Jadi ada bayi menangis kemudian didoakan oleh dukun itu, bayinya diam, itu kira-kira termasuk ilmu pengetahuan, termasuk dalam ranah ilmu pengetahuan atau tidak, Pak? Itu kan ada buktinya, kan ada hasilnya. Ada hubungan sebab akibat. Setelah dibacakan dukun, setelah dibacakan doa oleh dukun, si bayi berhenti menangis. Berarti kan ada hubungan kausalitasnya, itu termasuk ilmu pengetahuan. Nah, tugas dan meneliti bacaan apa sih yang dibaca oleh dukun tersebut. Oke. Dalam ilmu pengetahuan alam, metode yang dipergunakan adalah pengamatan, eksperimen, generalisasi, dan verifikasi. Ilmu sosial menggunakan pengamatan, wawancara, eksperimen, generalisasi, dan verifikasi. Yang terakhir, struktur ilmu pengetahuan ada 6. Yang pertama metode ilmiah, kemudian fakta, konsep, generalisasi, teori, dan logika. Ini struktur ilmu pengetahuan. Ini tidak dipunyai oleh pengetahuan. Saya kira untuk struktur bisa dipahami berarti pengetahuannya. Kemudian fakta itu berarti gambaran dari objek gagasan atau ide yang sebelumnya sudah ada.
atau sebelumnya belum ada dan peneliti mencoba untuk menguji idenya tersebut, gagasannya tersebut. Secara fakta, secara empiris itu kira-kira kalau diuji, lolos uji atau tidak. Nah, itu konsep. Kemudian generalisasi itu berarti penarikan kesimpulan gitu ya, penarikan kesimpulan dari hasil penelitian itu. Kemudian yang berlaku sebagai dalil umum, yang berlaku sebagai teori. Jadi dari generalisasi, penarikan kesimpulan itu kemudian menjadi sebuah teori. Jadi kaitannya erat. Dan yang terakhir adalah logika. Baik teman-teman PAIF, sudah cukup lama saya berbicara. Nanti kalau lama-lama bisa ngantuk semua nanti. Untuk selanjutnya silahkan teman-teman, mungkin kalau belum punya pertanyaan di menit ini, di detik ini, bisa dirancang terlebih dahulu, kemudian disampaikan di WA Group. Nanti saya jawab di WA Group. Kalau ada pertanyaan terkait dengan bahasan hari ini, yaitu ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan, dan ada yang tanya ya, dan pandangan dunia filosofi, silahkan ditanyakan. Bentar. Mohon izin bertanya, Mas Muhdar, ditulis di WA Group ya, di copy ya. Kalau di sini kan nanti, ya ini saya rekam sih. Tapi lebih amannya ditulis di WA Group. Oke, jadi kalau terkait dengan positivism, terkait dengan teori yang akan diuji, ya, ketika kami ingin menguji suatu teori itu layak atau tidak untuk diterapkan. Teman-teman tentu tidak asing dengan penelitian-penelitian kuantitatif, pendekatannya itu kuantitatif, yang isinya itu adalah efektivitas metode tertentu, variabel tertentu. Misalkan, efektivitas jigsaw learning dalam meningkatkan prestasi siswa kelas bla bla bla. Nah, karena jigsaw learning itu teori baku, sudah ada sebelumnya dan sudah banyak dikemukakan oleh banyak ahli di berbagai buku maupun jurnal ilmiah gitu ya. Maka jigsaw learning itu bukan menjadi teori baru. Ya, bukan menjadi teori baru, bukan temuan baru. Dia sudah ada. Nah, yang akan kita lakukan dalam penelitian Mas Muhammad Sodikin ini, bagaimana jigsaw learning ini ketika diterapkan di kondisi tertentu. Misalkan jigsaw learning ini ditemukan di Amerika, misalkan saja ya. Ditemukan di Amerika, menyesuaikan kondisi di sana dan waktu yang ada di sana. Dan karakteristik siswa, guru, materi yang ada di sana gitu ya. Kemudian kita coba diterapkan di Kudus. Jigsaw learning diterapkan di salah satu sekolah di Kabupaten Kudus. Yang karakteristik siswanya, karakteristik gurunya, karakteristik materinya, karakteristik sarana prasarananya itu berbeda dengan yang ada di Amerika. Nah, hasil penelitian ini, efektivitas jigsaw learning di Kabupaten Kudus ini dalam meningkatkan prestasi siswa itu bisa menjadi positif atau negatif. Mas Sodikin. Jadi hasil penelitiannya itu, uji jigsaw learning di salah satu madrasah di Kabupaten Kudus itu bisa menjadi positif atau negatif. Positif itu artinya bahwa jigsaw learning bisa diterapkan di sekolah tersebut, atau lolos uji untuk diterapkan di sekolah tersebut, atau negatif, jigsaw learning tidak relevan kalau diterapkan di sekolah tersebut. Nah, penelitian itu ya, kalau uji penelitian untuk menguji teori itu ya ketemunya dua itu, positif atau negatif. Jadi layak atau tidak layak berdasarkan kondisi dan waktu tertentu. Berarti nanti kalau misalkan saya mengerjakan skripsi, kemudian ternyata negatif, apakah skripsi saya salah, Pak? Ya enggak juga. Jadi
kebanyakan mahasiswa itu karena mungkin nanti takut pas munakosah itu disalahkan gitu. Lah ini nggak efektif kok, kenapa harus diuji gitu ya? Ada pertanyaan seperti itu? Enggak. Jadi kalau kita itu ingin melakukan pengujian, melakukan penelitian eksperimen gitu ya. Hasilnya nanti ya pasti akan positif atau negatif. Kalau hasilnya negatif, ya memang hasil penelitiannya itu. Itu nanti yang kita tulis dalam skripsi kita. Kalau hasilnya positif, ya kita tulis itu. Kita tulis bahwa metode ini itu efektif untuk meningkatkan prestasi akademik siswa. Atau metode ini itu tidak berpengaruh secara signifikan atau tidak mempunyai signifikansi dalam meningkatkan prestasi akademik siswa. Ya kita tulis seperti itu dan itu enggak masalah. Begitu ya Mas Muhammad Sodikin, Mas Muhdor Muhammad Sodikin. Baik, terima kasih Mas Muhdor. Baik teman-teman, silahkan yang ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di WA Group. Nanti akan saya lanjutkan untuk menjawab di sana. Begitu ya, kita akhiri untuk sesi Google Meet. Jangan lama-lama, nanti kuotanya habis. Begitu ya. Baik, kalau ada kekurangan dari yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk minggu depan nanti kita lanjut pembahasan tentang metode ilmiah, struktur ilmu pengetahuan, metode ilmiah dan sumber dan kebenaran ilmiah. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Baik teman-teman, kita akhiri untuk diskusi Google Meet hari ini dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.